Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menerangkan materi mengenai patofisiologi dari kepala. Oke. Baik, di sini ada beberapa penyakit patofisiologi di bagian kepala yang akan kita bahas nanti satu persatu. Yang pertama ada trauma atau fraktur, kemudian ada epidural hematoma, ada subdural hematoma, kemudian ada intracerebral hematoma, ada hidrosefalus, dan terakhir tumor otak. Baik, sebelum kita membahas satu persatu tadi tentang patofisiologi di bagian kepala, kita mengingat terlebih dahulu anatomi di bagian kepala. Oke, ini ada frontal bone, ada parietal, occipital, temporal, dan ada tulang mandibula. Ini dilihat dari sisi lateral. Nah, terus ada tulang maksila, mastoid process. Kemudian ini dilihat dari arah posterior, dari arah belakang. Oke, ini jangan lupa sutura itu sendi yang ada di daerah kepala. Ini sutura sagittalis, ada ini yaitu sendi yang menghubungkan kedua tulang parietal. Kemudian ada sutura lamboidea. Ini parietal dan occipital. Ini tulang occipital. Kemudian ada mastoid process terlihat. Kemudian ini ada occipito-mastoid sutura antara occipital dan tadi mastoid process. Oke, ada external occipital protuberance. Kemudian ada superior nuchal line. Oke, occipital condyle ini di belakang. Di bawah tulang occipital dia ada si occipital condyle. Itu tadi parietal bone, temporal, occipital. Nah, ini ada tadi occipital protuberance. Ada superior nuchal lines. Ini bagian medialnya. Tadi bagian atas superior. Kemudian ini bagian inferior. Oke, mastoid process. Ini kranium dilihat dari inferior, dari bawah. Yang terlihat. Oke. Ini maksila terlihat. Tulang pipi, zygomatic bone. Ini zygomatic tulang pipi. Tulang temporal terlihat. Kemudian ada vomer ini. Oke. Mastoid process, styloid process, mandibula terlihat. Ini occipital. Ini tulang occipital. Oke, ini yang biru parietal. Ini ada foramennya, foramen terbesar di kepala, foramen magnum. Ada foramen lacerum, ada jugular foramen. Oke, kemudian ini ada tulang sphenoid ini. Oke, tulang maksila terlihat. Next. Oke, baik, kita langsung bahas mengenai patofisiologi yang ada di daerah kepala. Yang pertama ada trauma kepala. Trauma kepala ini termasuk kejadian trauma yang bisa terjadi pada kulit kepala, bisa terjadi pada tengkoraknya, atau juga bisa terjadi pada bagian otak. Oke, untuk batasan trauma kepala itu biasanya digunakan terutama untuk mengetahui traumanya itu kranioserebral dan juga biasanya untuk mengetahui adanya gangguan kesadaran. Oke. Kemudian untuk trauma kepala ini biasanya bisa mengakibatkan kematian, yang mana dibagi menjadi 3 waktu setelah terjadinya injury. Yang pertama, segera setelah injury langsung terjadi kematian.
Kemudian yang kedua dalam waktu 2 jam setelah injury, dan yang ketiga rata-rata 3 minggu setelah injury. Pada umumnya kematian tadi yang pertama yang terjadi segera setelah terjadi injury itu biasanya terjadi trauma langsung pada kepala atau perdarahan yang hebat dan shock sehingga itu langsung menyebabkan kematian. Kemudian kematian yang terjadi dalam beberapa jam setelah trauma disebabkan itu biasanya dikarenakan kondisi pasien yang memburuk secara progresif akibat terjadinya perdarahan internal. Sehingga dibutuhkan pencatatan segera tentang status neurologis dan intervensi bedah. Itu biasanya menjadi tindakan kritis untuk mencegah kematian pada fase ini. Untuk yang kematian yang terjadi 3 minggu atau lebih setelah injury itu biasanya disebabkan oleh berbagai kegagalan sistem tubuh. Next nih. Ada cedera atau trauma kepala. Berdasarkan Glasgow Coma Scale, cedera kepala digolongkan ke dalam ada ringan, sedang, dan berat. Untuk yang ringan, GCS-nya itu 13-15, kemudian dapat terjadi kehilangan kesadaran kurang dari 30 menit, tetapi ada yang menyebut kurang dari 2 jam jika ada penyerta seperti fraktur tengkorak, kontusio, atau hematom. Kemudian untuk yang sedang, GSC-nya itu 9-12. Biasanya penderita akan hilang kesadaran atau amnesia antara 30 menit sampai 24 jam. Kalau yang ringan tadi 30 menit sampai ada juga yang bilang sampai 2 jam, dia termasuk yang ringan. Untuk yang sedang 30 menit sampai 24 jam. Bisa juga mengalami fraktur tengkorak, kemudian ada disorientasi ringan. Kemudian untuk yang berat, kategori berat, GSC-nya itu 3-8. Ini biasanya kehilangan kesadarannya itu lebih dari 24 jam. Juga biasanya pasti terdapat kontusio cerebral, laserasi, atau adanya hematom atau edema. Untuk trauma kepala, jenisnya itu dibagi dua. Yang pertama terjadinya robekan di bagian kulit kepala dan yang kedua fraktur tulang tengkorak. Yang pertama, robekan kulit kepala itu merupakan kondisi yang agak ringan dari trauma kepala. Oleh karena kulit kepala banyak mengandung pembuluh darah dengan kurang memiliki kemampuan konstriksi sehingga banyak trauma kepala dengan perdarahan hebat. Komplikasi utama robekan kepala ini adalah terjadi infeksi. Kemudian yang kedua ada fraktur tulang tengkorak. Fraktur tulang tengkorak ini sering terjadi pada trauma kepala. Beberapa cara untuk menggambarkan fraktur tulang tengkorak itu yaitu ada garis patahannya atau tekanannya seperti apa. Kemudian yang kedua dia itu bentuk frakturnya itu sederhana, remuk atau kompon. Kemudian yang ketiga dia itu dilihat frakturnya itu terbuka atau tertutup. Ini yang pertama, ini fraktur yang terbuka atau tertutup tergantung pada keadaan robekan kulit atau sampai menembus ke dalam lapisan otak. Jenis dan kehebatan fraktur tulang tengkorak bergantung pada kecepatan pukulan. Ini contohnya ya, ada fraktur depresi dan fraktur majemuk. Pada fraktur linear, di mana fraktur terjadi pada dasar tengkorak, biasanya berhubungan dengan cerebrospinal fluid, cairan CSF, atau bisa juga disebut LCS, liquor cerebrospinal. Bisa juga disebut dengan cairan cerebrospinal, CSS. Kemudian ada rhinorrhea, keluarnya CSF dari hidung, atau otorrhea, CSF-nya keluar dari telinga. Itu akibat dari adanya fraktur di tulang tengkorak. Ini contohnya, ini luka di kulit kepala tadi, robekan tadi, ini terjadi patah tulang, ini bengkak, terjadi penurunan kesadaran, tadi keluar cairan bening atau darah dari hidung, juga tadi dari telinga, ini juga kaku, daerah leher ini kaku.
Untuk komplikasi yang cenderung terjadi pada fraktur tengkorak itu biasanya terjadi infeksi intrakranial dan hematoma sebagai akibat adanya kerusakan meningen atau jaringan otak. Apabila terjadi fraktur frontal atau orbital, di mana cairan CSF di sekitar periorbital itu disebut periorbital ekzimosis. Kemudian fraktur dasar tengkorak dapat menyebabkan ekzimosis pada tonjolan mastoid pada tulang temporal, perdarahan konjungtiva, atau edema periorbital. Ini komplikasi lain yang bisa terjadi dari fraktur kepala, ada EDH, ada SDH, dan ICH. Epidural, subdural, intracerebral. Oke. Ini hematom perdarahan di bagian subdural, hematom subdural karena terjadi fraktur garis rambut ini ada fraktur, dia menyebabkan hematom subdural, perdarahan di daerah subdural. Oke, ini ada fraktur bagian tulang temporal skull fracture. Ini juga fraktur tulang tengkorak. Oke. Next, ini ada gambaran CT scan yang mana dari gambaran itu kita bisa melihat adanya fraktur dari basis kranium, basis kranii. Oke, ini ya, ini terlihat ada patahan di sini. Next tadi yang pertama ada EDH, epidural hematoma, itu perdarahan yang terjadi di antara selaput pembungkus otak. Selaput pembungkus otak itu dinamakan durameter dan tulang kepala. Jadi perdarahannya itu terjadi di antara tulang kepala dan selaput pembungkus otak. Jadi itu lapisan terluar. Oke, kemudian perdarahan yang terjadi pada ruang epidural itu antara tulang tengkorak dan lapisan durameter. Ya tadi. Kemudian ini terjadi karena adanya robekan cabang kecil arteri meningeal media atau meningeal frontal. Untuk EDH ini biasanya terjadi akibat retaknya tulang kepala pada trauma kepala yang selanjutnya retakan tulang itu akan menjadi sumber perdarahan atau dapat pula mencederai pembuluh darah yang berada di selaput pembungkus otak. Kemudian darah tersebut akan berkumpul dan bertambah banyak baik secara perlahan atau dalam tempo yang singkat. Jadi ini EDH, epidural hematoma, ini kan tulang. Oke, ini tulang, ini selaput, ini tulang, ini selaput. Nah, ini perdarahannya, si EDH, epidural itu di bagian sini. Oke, lanjut. Untuk gejalanya, gejala EDH itu gejala yang khas, adanya lucid interval, yaitu adanya fase sadar di antara dua fase tidak sadar karena bertambahnya volume darah. Gejala paling menonjol itu penurunan kesadaran secara progresif. Kemudian gejala lain yang sering tampak pada penderita EDH ini, epidural hematoma ini, biasanya penderita sering terlihat bingung, kemudian penglihatannya kabur, ada gangguan dalam berbicara, nyeri kepala yang hebat, kemudian keluar cairan darah dari hidung dan telinga, nampak luka yang dalam atau goresan pada kulit kepala. Biasanya penderita merasa mual, pusing, dia juga berkeringat, terlihat pucat, dan pupil anisokor yaitu pupil ipsilateralnya itu menjadi melebar. Oke, pemeriksaan penunjangnya untuk indikasi EDH itu dilakukan menggunakan CT scan dan MRI. Oke, untuk pemeriksaan radiologi konvensional belum bisa memperlihatkan perdarahan pada kasus EDH ini. Oke, ini contoh EDH. Jadi ini tulang, kemudian ini selaputnya, durameter, selaput pembungkus otak. Dia perdarahannya antara tulang dan selaput pembungkus otak. Ini gambaran EDH. Oke. Ini perdarahannya. Ini darah. Dilihat dari gambaran CT scan.
juga EDH, gambar EDH. Ini sudah banyak. Perdarahannya semakin banyak. Ini juga EDH. Oke. Ini EDH juga. Lanjut SDH, subdural hematoma. Jadi perdarahan SDH ini terjadi pada ruang subdural antara lapisan durameter dan lapisan arachnoid. Terjadi sebagai akibat robekan vena yang ditemukan pada ruangan tersebut. Oke, jadi perlu kita ingat lapisan pembungkus otak itu ada durameter, di bawah durameter ada lapisan arachnoid. Jadi SDH ini perdarahannya terjadi di antara lapisan tersebut, lapisan durameter dan lapisan arachnoid. Kalau tadi EDH itu antara tulang dan lapisan durameter. Jadi ini lebih di bawahnya. Untuk SDH ini adalah hematom yang terletak di antara lapisan durameter dan arachnoid dengan sumber perdarahan dapat berasal dari vena jembatan atau bridging vein. Oke, arteri atau vena, maksudnya arteri atau vena kortikal dan juga sinus venus duralis. Untuk SDH itu dibagi 3, ada akut, subakut, dan kronis. SDH akut, SDH subakut, dan SDH kronis. Oke, perdarahan SDH ini bisa berasal dari ruptur vena dan bisa juga karena robekan pembuluh darah kortikal, subarachnoid, atau arachnoid. Biasanya gejala yang timbul itu segera hingga berjam-jam setelah trauma sampai dengan hari ketiga. Biasanya terjadi pada cedera kepala yang cukup berat yang dapat mengakibatkan perburukan lebih lanjut pada pasien yang biasanya sudah terganggu kesadaran dan tanda vitalnya. Perdarahan itu dapat kurang dari 5 mili tebalnya tetapi melebar, jadi bentukannya melebar. Secara klinis, SDH akut ditandai dengan penurunan kesadaran disertai adanya lateralisasi yang paling sering berupa hemiparese atau pleki. Pada pemeriksaan radiologi, terutama yang di CT scan, didapatkan gambaran hyperdense yang biasanya berbentuk bulan sabit. Selanjutnya untuk subdural hematoma subakut, ini biasanya berkembang dalam beberapa hari, sekitar hari ketiga sampai minggu ketiga setelah terjadi trauma. Perdarahan ini dapat lebih tebal tetapi belum ada pembentukan kapsula di sekitarnya. Adanya trauma kepala yang menyebabkan ketidaksadaran, kemudian diikuti perbaikan status neurologik yang perlahan-lahan. Namun jangka waktu tertentu penderita biasanya memperlihatkan tanda-tanda status neurologik yang memburuk. Tingkat kesadaran mulai menurun perlahan-lahan dalam beberapa jam. Kemudian dengan meningkatnya tekanan intrakranial seiring pembesaran hematoma, penderita akan mengalami kesulitan untuk tetap sadar dan tidak memberikan respon terhadap rangsangan bicara maupun nyeri. Selanjutnya ada subdural hematoma kronis. Ini biasanya terjadi setelah minggu ketiga setelah terjadi trauma. SDH kronis biasanya terjadi pada orang tua. Trauma yang menyebabkan perdarahan yang akan membentuk kapsul saat terjadi gejala yang terasa cuma pusing. Kapsul yang terbentuk terdiri dari lemak dan protein yang mudah menyerap cairan dan mempunyai sifat mudah ruptur. Karena penimbunan cairan tersebut, kapsul tersebut membesar dan mudah ruptur. Jika volumenya besar, langsung akan menyebabkan lesi desak ruangan, jadi akan mendesak daerah otak. Jika volume cairan akan menyebabkan kapsul terbentuk lagi, akan menimbun cairan lagi, sehingga akan terjadi ruptur lagi, kemudian akan jadi perdarahan. Untuk terapinya itu dilakukan craniotomy, ini otaknya kita dibedah, kemudian kapsul dipecah, kemudian darah dikeluarkan. Prognosis dari klinis SDH, subdural hematoma, GSC awal saat operasi dilihat, kemudian lamanya penderita datang sampai dilakukan operasi, lesi penyerta di jaringan otak, apakah ada lesi penyerta lain, kemudian dilihat dari usia penderita, kemudian pada penderita dengan GSC kurang dari 8, yang prognosisnya 50%,
Jadi perlu kita ingat, makin rendahnya GSC, makin jelek prognosisnya, dan makin tua pasien, makin jelek prognosisnya. Adanya lesi lain juga akan memperjelek prognosis dari SDH. Ini gambaran SDH ini. Oke, ini perdarahannya. Ini. Oke. Ini juga contoh gambaran CT scan pada kasus SDH. Oke, lanjut ke ICH, intracerebral hematoma. Perdarahan yang terjadi pada jaringan otak biasanya akibat robekan pembuluh darah yang ada dalam jaringan otak. Oke, secara klinis, biasanya ICH ini ditandai dengan adanya penurunan kesadaran yang kadang-kadang disertai dengan lateralisasi. Penggumpalan darah biasanya sampai 25 mili atau lebih pada parenkim otak, bagian parenkim otak, yang disebabkan karena serangkaian adanya inversi fraktur, gerakan akselerasi, dan deselerasi yang tiba-tiba. Oke, untuk ICH ini biasanya dilakukan pemberian CT scan sehingga didapatkan adanya daerah yang hyperdense yang indikasi dilakukan operasi jika single, kemudian diameter lebih dari 3 cm, terjadi di daerah perifer, adanya pergeseran garis tengah. Kemudian secara klinis, hematom tersebut dapat menyebabkan gangguan neurologis atau lateralisasi. Operasi yang dilakukan biasanya adalah melakukan evakuasi hematom. Kita mengeluarkan darah tersebut disertai dekompresi dari tulang kepala. Faktor-faktor yang menentukan prognosisnya itu sama dengan tadi perdarahan SDH, dari GSC-nya, dari usia, dari lesi penyerta. Lanjut ini, jadi dia kalau ICH itu lebih di bagian dalam ini, di jaringan otaknya. Oke, ini ICH. Oke, itu juga contoh gambaran CT scan ICH. Sama. Lanjut ke hidrosefalus. Pada klinis hidrosefalus ini biasanya terjadi sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara produksi, obstruksi, dan absorpsi dari cairan cerebrospinal (CSS) atau LCF. Oke. Selanjutnya, adapun keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan itu ada karena produksi CSS yang berlebihan, kemudian ada karena obstruksi aliran CSS, atau bisa juga karena bagian absorpsi CSS yang berkurang. Yang pertama kita bahas mengenai produksi CSS yang berlebihan. Ini merupakan penyebab hidrosefalus yang paling jarang terjadi. Penyebab tersering adalah papilloma plexus choroideus. Hidrosefalus di sini dapat disembuhkan. Kemudian yang kedua karena obstruksi aliran CSS-nya. Sebagian besar kasus hidrosefalus itu termasuk dalam kategori ini. Jadi yang paling sering itu masalahnya terjadi di bagian obstruksi aliran CSS-nya. Obstruksi ini dapat terjadi di dalam atau di luar sistem ventrikel, bagian ventrikel otak. Obstruksi dapat disebabkan beberapa kelainan seperti perdarahan subarachnoid, posttrauma atau meningitis. Kemudian di mana pada kedua proses tersebut terjadi inflamasi dan eksudasi yang mengakibatkan sumbatan pada aqueductus sylvius atau foramina pada ventrikel keempat. Kemudian adanya stenosis pada aqueductus merupakan manifestasi anomali kongenital yang paling sering terjadi. Kemudian untuk stenosis tadi, stenosis pada aqueductus sylvi juga bisa terjadi setelah bayi baru lahir akibat infeksi atau perdarahan sehingga dapat pula dikategorikan kelainan yang didapat. Cisterna basalis juga dapat tersumbat oleh proses arachnoiditis yang mengakibatkan hambatan dari aliran CSS.
Untuk tumor fossa posterior juga dapat menekan dari arah belakang yang mengakibatkan arteri basilaris dapat menimbulkan obstruksi secara intermiten, di mana obstruksi tersebut berhubungan dengan pulsasi arteri yang bersangkutan. Yang terakhir, absorpsi CSS yang berkurang biasanya disebabkan karena kerusakan villi arachnoid dapat mengakibatkan gangguan absorpsi CSS yang kemudian menyebabkan penimbunan CSS. Keadaan-keadaan yang dapat menimbulkan kejadian tersebut itu biasanya karena postmeningitis, postperdarahan subarachnoid, kadar protein CSS yang sangat tinggi. Ini untuk klinis hidrosefalus yang terjadi pada bayi. Kepala dengan mudah membesar sehingga akan didapatkan gejala seperti kepala makin besar, vena-vena kepala prominent, ubun-ubun melebar dan juga tegang. Kemudian suturannya melebar. Kemudian ada crack pot sign, yaitu bunyi seperti pot kembang yang retak atau buah semangka pada perkusi kepala. Oke, kemudian ada perkembangan motoriknya terlambat. Selain motoriknya juga mentalnya terlambat. Kemudian tonus otot meningkat, hiperrefleksi, terjadi cerebral cry, yaitu tangisan pendek bernada tinggi dan bergetar. Kemudian nystagmus horizontal. Kemudian ada sunset fenomena, yaitu bola mata terdorong ke bawah oleh tekanan dan penipisan tulang-tulang supraorbita. Sklera tampak di atas iris, sehingga iris seakan-akan seperti matahari yang akan terbenam. Oke. Selanjutnya, untuk klinis hidrosefalus pada anak. Tadi yang Ibu jelaskan itu klinis hidrosefalus pada bayi. Untuk pada anak itu, bila sutura kranialnya sudah menutup, terjadi tanda-tanda kenaikan tekanan intrakranial. Kemudian muntah proyektil, nyeri kepala, kejang, kesadaran menurun, kemudian ada papiledema. Dan kemudian hidrosefalus pada dewasa, gejala yang paling sering dijumpai itu adalah nyeri kepala. Sementara itu gangguan visus, terus kemudian terjadi gangguan motorik, dan kejang terjadi pada 1 atau 3 kasus hidrosefalus pada usia dewasa. Ini gambaran hidrosefalus pada pemeriksaan CT scan. Ini ventrikelnya melebar. Oke. Cairan ini isinya tadi cairan CSS. Ini normalnya seperti ini. Kemudian terjadi hidrosefalus, ventrikelnya membesar. Oke. Nah ini yang pada bayi harusnya sekecil ini. Oke, ventrikelnya ada 4. Ini dia ventrikelnya membesar dan bergabung. Next. Lanjut, setelah hidrosefalus ada tumor otak. Biasanya tumor itu disebabkan oleh mutasi DNA di dalam sel. Jadi akumulasi dari mutasi-mutasi tersebut menyebabkan munculnya tumor. Sebenarnya sel kita itu memiliki mekanisme perbaikan DNA dan mekanisme lainnya yang menyebabkan sel merusak dirinya dengan apoptosis jika kerusakan DNA sudah terlalu berat. Apoptosis itu proses aktif kematian sel yang ditandai dengan pembelahan DNA kromosom, kondensasi kromatin, serta fragmentasi nukleus dan sel itu sendiri. Untuk mutasi yang menekan gen untuk mekanisme tersebut biasanya dapat memicu terjadinya kanker. Gejala tumor otak. Di kalangan medis pada umumnya sudah dikenal trias gejala tumor otak, yaitu nyeri kepala, muntah dan ditemukannya edema papil pada pemeriksaan fundus. Kemudian sebenarnya gejala klinis tumor otak sering tidak sejelas itu, apalagi pada fase dini. Pada fase awal, tumor otak bisa memberikan gejala klinis beragam tergantung kepada lokasi dan ukuran dari tumor tersebut. Gejala itu bisa khas, tapi bisa pula kabur, sehingga bila kita tidak waspada bisa terkecoh dengan dugaan yang keliru. Oke, next. Ini tumor otak. Ini gambaran CT scan pada klinis tumor otak.
Ya, terlihat jelas ya tumor otaknya. Lanjut, ini juga gambaran tumor otak. Ada massa di dalam otak. Oke, baik. Ibu rasa cukup penjelasan mengenai patofisiologi pada daerah kepala. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.